sekarang harusnya udah lebih mudah. Terus kalau komplain tentang hardware harusnya dari dulu harusnya bisa ngukur sih. Iya. Jadi yang salah bukan hardware ya, orangnya. Iya bro. Welcome back, welcome home. Kita ada Mas Bowo. Bang. Mas Bowo, selamat datang lagi. FB Bowo J, aka Stormtrooper, aka Roots Digitalize, aka Motion Vibes. Portofolionya banyak banget. Iya nggak punya. Mas, ngobrol-ngobrol mengenai ceritanya gimana sih lu bisa awalnya terjun ke dunia yang sekarang kita kenal dengan visual joki atau multimedia atau visual di dalam bentuk real gitu, dalam bentuk yang punya media yang diproyeksi yang sering dipakai di event sekarang lah atau di outdoor media sekarang. Iya. Kalau basicnya sih dari audio visual ya pasti dunia presentasi Pak awalnya. Cuma dulu kalau entertainment kayaknya belum, zamannya gue itu belum ada yang benar-benar dibilang kayak sekarang harus ada elemen visual. Yeah. Dulu banyak corporate, presentasi, ya basicnya pasti Yeah. medianya aja yang beda-beda. Nah, itu presentasi udah pakai teknologi kayak sekarang audio visual atau Belum, prinsipnya sama tapi beda alat. Kalau dulu medianya mungkin belum video tapi lebih ke slide. Slide tuh film positif ya. Iya. Jadi bisa langsung diproyeksiin, gambarnya langsung keluar. Nah, kalau dulu video itu semua masih low res zaman dulu. Jadi kalau buat presentasi tuh kayak nggak persen banget. kalau image tuh udah bisa diproyeksi skala besar dan bersih gitu gambarnya. Sebenarnya kalau nonton bioskop tuh 35 mili. Cuma dia real terus ada ininya. Iya. Kalau itu sama masih slide itu 35 kan? sama. Iya. Cuma dia real kan. Kalau ini pakai carousel. Jadi lu bisa stop. Gitu. Kalau zaman dulu 35 yang bioskop itu stop bakar. Hah? Oh iya. Ya. Maka kalau lihat ada efek kebakar tuh, itu karena nggak boleh diem. Karena panas. Iya. Oh, di time karena gitu ya? Karena ini pakai panas, lampu. Lampunya. Itu panas. Terus dia bahan seluloid yang mudah terbakar. Ya? Relay macet kebakar. Nah kalau carousel dia emang per slide itu udah per kotak gitu kan 35 mili. Jadi kalau mau dijalanin ya udah carouselnya jalan kayak sel anime. Yeah. Nah dulu itu kalau pakai satu ya ukurannya 3:4, 4:3. Tapi bisa panorama, tapi nggak pakai satu carousel. Lebih banyak. Jadi gambarnya disambung-sambung. Ya, ini bisa 4:3. Kalau mau lebih dari 4:3 ya hitung aja. Kalau sekarang hitungnya pixel. Ya. Kalau dulu perbandingannya ini. Perbandingannya unit ini. Iya, jadi berapa nih? 12 kali berapa? Oh, jadi terus 12 unit berarti gitu. Enggak, atasnya. Nah, itu ke atasnya. Ini kan 3 ke 9. 9 ya. Iya. Nanti 4. Tergantung mau berapa, mau panorama keliling juga. Tapi hasilnya lebih tajam daripada proyektor zaman dulu. Iya. Proyektor video. Tapi ini gambarnya nggak gerak dong? Nah, ini bisa gerak. Dengan carousel tadi. Dengan carousel itu animate dan bisa dari kiri ke kanan. Nah, pakai datatone dulu. Tapi datatone-nya belum watch out, masih tracks bilangnya. Programmingnya by time code. Jadi kita bilang gerakin carousel 1 sama yang 10 gitu. Nanti dia cek gitu. Jadi kalau ada synchronizer-nya buat bisa udah ada tapet namanya, ada gambarnya kalau. Wah, gila teknologinya. Tahu kan dia gambarnya kayak apa?
Begitu bilang capek panik langsung apaan nih ini? Ada 35. Bukan. 35 filmnya. Nah, dia harus ada frame-nya karena kalau enggak dia bisa ini apa? Rusak. Rusak. Terus tadi apa synchronizer-nya namanya Datapad. Datapad. Bukan Datatone sih dulu namanya. Jadi di Corel atau di Photoshop atau di dulu pakai Painter gitu. Oh, Painter ya. Jadi kalau gue mau animate dari kiri ke kanan gitu, satu frame ya satu. Nanti frame kedua dua gitu. Kayak cel anime. Gitu. Saya bikin stop motion gitu. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya dari file komputer jadi 35. Iya. Nah, itu tadi ada alatnya. Oh. Dari Kodak juga. Ngomong brand kok. Tadi Apa? yang next. Tadi. Next. Ini alatnya, ini Kodak punya nih. Ini yang lebih lama. Jadi ini kamera terus di bawah expose si filenya, ya di. Terus ditembak ke sana. Nah, ini buat bikin filmnya, buat bikin slide-nya. Kan tanya dari komputer gimana caranya masuk ke slide-nya ya ini. Nah lu ini kan ada alat-alat ini nih, terus lo mainan sama itu berarti dulu lu kerja bikin grafis ya, gitu-gitu ya. Grafis ya, jadi gue bikin apa kayak kalau presentasi satu frame kan. Jadi kalau lu poin, misalnya ada 10 poin, bikinnya step. Iya, step. Poin 1 keluar, poin 2 keluar, gitu. Itu per frame itu. Yes. Dan pernah panoramik bikin. Sering. Karena berapa lebar, berapa 10 meter gitu. Dulu bisa sampai 30 meter. Pakai ini. Iya, ini kan pakai itu tadi ya. Iya, pakai si gambarnya lebih jelas dan nggak ada flicker yang pasti. Iyalah, orang still image Bukan yang diproyeksi. Tadi udah ngomong tadi udah next, ada flicker nggak ada. Bukan. Berarti Ini perbandingannya carousel itu buat kepentingan yang tadi itu, buat anime. Kalau ini buat presentasi biasa. Iya, ya benar. Dia ada yang taruh gitu, krek satu. Ini nggak bisa dibuat yang dia per slide ya, karena langsung itu memanjang. Kalau yang tadi dulu kan carousel. Itu kalau lo mau ganti konten berarti ganti satu carousel gitu. Blak masukin lagi baru. Wah, gokil, ngeri itu kan ngeri. Nah, ini ngomongin audio visual kan. Iya. Ini audionya per track nih kayak gini. Jadi dia nanti bisa rekamannya. Ini audio nih. Ini buat audionya khusus buat si Datatone itu. Alatnya segede gitu, men. Di tracks-nya ini buat ngerekam, nanti buat program ke proyektornya. Jadi triggernya semua by timecode, by audio. Oke. Ini zaman dulu nih. Udah main timecode nih. Kalau ini kan sound zaman dulu kan ya? Ini pita. Iya, kalau zaman sekarang mungkin udah jadi kecil ya, sound card itu kan maksudnya. Ya sekarang udah nggak perlu inilah. Udah nggak perlu sekarang. Iya. Ini pakai sound. Iya, maksudnya udah digital gitu kan. Iya. Dari barang sebesar itu menjadi kecil. Kenapa sih? Sini. Duduk sini dah. Lah, kenapa? Apa duduk sini? Kenapa sih? Nah, daripada tangan gue di ini terus Jo. Muka gue ini nunjuk nunjuk gue. Ini kan lu masih satu era, jadi gue bisa apa? Bukan tersingkirkan bro, gue takut kesepak sama tangan lu aja. Nah, jadi bisa lebih seru lo kalau itu. Iya. Oke. Ya, gitulah pokoknya. Ini tracknya nih. Kalau ini kan gini nih. Iya. Nah, itu tracknya. Itu buat audio, record audio atau record keluar audio, musik, apa itu base-nya untuk jalanin si proyektor. Jadi semua si track-nya si Datatone itu base-nya audio. Jadi kalau audionya belum jadi nggak bisa kerja. Ngeluarin suara nggak tapi nggak, cuma hanya untuk input aja. Keluarin suara. Oh, ngeluarin suara. Jadi juga. kalau udah selesai programming, play gitu ya. Play base-nya audio. Okay. Si proyektor juga audio. Based on time code itu. Time code. Berarti zaman dulu udah time code dong. Iya. Kalau sekarang kan lagi rame nih, synchronize. Ya Kan gitu. Yang gue bingung, lo persiapan bikin kontennya berapa lama, Bos? Ya pasti kalau udah yang multi, yang panorama gitu sih udah pasti bulan. Dan dulu ini kantor gue kan Avicom. Dulu
dulu itu yang paling gede perusahaannya ini YTC namanya. YTC. Yuk Tansil punya itu cikal bakalnya RCTI. Sebelum itu Sebelum bikin RCTI itu dia bikin. punya YTC sama bidangnya. Oke. Dan alatnya lebih gokil dari yang kantor Nah. gue ini. Presentasi kan lu bilang tadi buat presentasi ya. Presentasi macam apa sih Mas? Maksudnya yang Sama. pakai alat-alat kayak gini? Sama semua kayak sekarang, cuma beda tipe. Corporate gitu, event corporate Ya gitu. presentasi kalau sekarang kan PowerPoint, Oh. terus video pun kita pernah bikin Toyota tuh launching Land Cruiser Hmm. dan sebenarnya foto. Di karusel gitu. Itu Ya. berapa frame per second ya? Bisa cepat emang pada saat lu bikin jalan itu. Ya minimal udah 15 frame 15 second ya. aja udah lumayan. 15 udah cukup sih, udah Karena kelihatan. nggak ada yang mau bayar kalau 25 30. Dulu gede banget nih budgetnya. Terus enggak Di bahan ya. Jadi kalau foto kayak Land Cruiser di jalan gitu, di sequence gitu. dan rata-rata durasinya berapa lama lu bikin kayak gitu? Bebas bisa 3 menit, ada yang 10 3 menit loh. Berarti karuselnya muternya ganti-ganti dong. Ya banyak, Oke. Berapa unitnya rata-rata bisa berapa banyak? bisa ratusan. Wow, si ininya. Si proyektornya, proyektor, karuselnya juga bisa. ratusan. Nah, Si ininya nih. karena kadang-kadang nggak semuanya diisi full, jadi hanya beberapa bagian yang diisi. Ini ada nomornya, lihat ya. Iya, Nah, berarti itu yang totalnya kita ada udah. iya. Ada 120 tuh kayaknya, 140. 140. Jadi si Datatone Trax itu dulu program itu, proyektor ini jalanin slide nomor berapa, ya itu ada nomornya. Tuh, jadi kalau lu salah isi ya salah tuh. Iya, benar ya. Tuh. Pak, ini slide projector ini pakai lensanya bisa ganti-ganti juga? Bisa ada yang panjang, makanya kalau sekarang kan bingung ngitung proyektor ukuran, nah dia bisa ganti lensa dan nggak akan menurunkan kualitas. Oh ya? Ya karena begitu. Iya. Jadi kalau udah lebih gede kayak yang di gedung yang mau mapping gitu-gitu, biayanya nggak Uber karena pasti lebih banyak lagi proyektor. Ini tuh cikal bakalnya proyektor ya? Jadi zaman dulu proyektor kan yang 3 tabung itu nggak nguber resolusinya. Jadi belum teknologi itu belum nyampe seperti sekarang. Nah mereka banyak kan pakai ini. Tuh, nah, ini dulu kalau manual remote-nya gitu. Nah jadi si Datatone itu gantiin remote ini. Ini di setiap proyektornya ada satu. Kalau lu 100 ya 100. Oh gitu. Dia membaca signal untuk bisa muter bareng-bareng gitu ya, trigger ya. Nah, jadi sebenarnya Datatone ini bisa gerakin fisik. Zaman di teater tuh kayak curtain, even lampu pun dia bisa trigger. Jadi kalau lu sekarang bilangnya synchronize pakai typecode, zaman dulu ya gitu. Jadi kalau lu di teater dulu lu play lagu mulai, Curtain buka, lampu nyala. udah ada timingnya, kapan kebuka. Oh kapan gitu. Iya. Pakai model ini gitu. Maksudnya kayak pakai unit triggernya. Kalau sekarang MIDI apa? Iya. Sekarang dari dulu sebenarnya ini seluruh MIDI juga harusnya. Sama sekarang kalau Datatone WhatsApp dia trigger si slave-nya komputer kan. Sebenarnya sama prinsip. Ya ini Cuma gue dulu jatuhnya banyak analog program, ya. itu ada orang sendiri ya. Ada orang sistemnya. Yang program itu karena dia paling dimusuhin orang. Kenapa? Ya, ujungnya di dia. Oh iya. Kalau sekarang tuh namanya automation, Mas. Ya sebenarnya sama. Automation ya. Cuman gua nggak tahu nih koneksinya zaman dulu pakai apa. Kalau sekarang kan orang pada pakainya kan IP ya, LAN semua ya. Ini kayaknya sebelum MIDI deh. Iya. Belum ini ya. Tapi gue nggak tahu namanya. Oke, itu jatuhnya signal ya, signal radio mungkin ya. Nggak tahu gue. Cuma intinya mereka emang sebenarnya awalnya buat fisik. Terus abis itu si penemunya Datatone tuh ngembangin terus sampai level sama proyektor video itu bisa nguber. Dia pindah ke WhatsApp. Oh ini MacBase. Iya. Oh. Ya lah, ini hitam putih bos. Iya itu gua ngoperasinya itu nggak ngerti gua. Dia nggak ada preview monitor, lihat gambarnya di sini gitu. Ada, jadi kalau
dulu di kantor gue ada studio udah standby banyak. Itu langsung preview cekrek gitu. Asik. Woi. Ini buat bikin kontennya di bawah, yang itu dia. Stormtrooper-nya udah dari dulu ya. Wah. Ini tahu nggak Mac berapa? Ini Mac. Iya. Oh iya. Enggak, yang lain PC. Masa sih? Yang ini Mac. Ini masih Macintosh soalnya kan. 6.100. Oh iya ini PC. 6.100. Iya. Lihat scannernya Power PC. Power PC, ya. Scannernya. Scanner kan? Scanner Umax Iya. yang bisa buat slide. Nah, ini udah tahap selanjutnya. Proyektor. Gue udah pindah kantor, udah mulai pakai proyektor. Nah, tapi playnya pakai apa? Ini Macromedia Director. Jadi bikin, terus triggernya diprogram pakai keyboard. Tapi nggak ada preview. Oke, CD interaktif gitu ya? Ya, tapi nggak ada preview. Jadi gue bikin contekan tuh. Oh gitu. Ada satu Apa? keyboard apa gitu. Tapi semua udah dimasukin di. Ada beberapa yang fotonya. Nih. Ngeri bikin dulu. Iya. Yuk kamu Oh, iya. media. Jadi kalau satu gambarnya apa? Nanti 2 apa loncat ke sini, 3 apa gitu. Sampai berapa Iya. lama gitu kan? Ya, kalau lu video nih dari sini ke sini, ya timeline-nya disesuaikan. Iya. Iya, betul. Nah, dulu emang buat interaktif. Iya, memang Iya. interaktif ya. Tapi gue pakai buat play. Oh trigger ya, jadi lo jadi MIDI nih ya. Dijadiin MIDI. Karena dulu nggak tahu pakai apa, nggak Jadi mungkin trigger. pakai media player kan. Iya. Iya, benar. Dari 1 ke 2, 2 ke 7 gitu kan. Iya, Nggak benar. mungkin. Jadi pakai director. Sekarang harusnya udah lebih mudah. Terus kalau komplain tentang hardware, harusnya dari dulu harusnya bisa ngukur sih. Iya. Jadi yang salah bukan hardware ya, orangnya. Iya, betul. Dan semua ini kan ya tadi ngobrol-ngobrol tentang udah bisa ngukur, maksudnya semua ini kan terukur ya, maksudnya ada perhitungan secara teknisnya. Iya. Pakai ini berapa, bukan kayaknya bisa deh, gitu bukan gitu kan? Iya. Lo melakukan perhitungan secara teknis kan dari mulai resolusi terus habis itu Mau nggak mau. durasi. Kalau gua mungkin dulu jalurnya jalur bukan yang canggih kali ya. Karena yang canggih dulu mungkin udah banyak kali ya. Betacam dulu. Jalurnya yang sana, jalurnya kita ke yang cari apa Ini solusi. Ya. Wah, ini bisa pakai ini bisa pakai ini terus akhirnya Karena kan dulu- outputnya yang penting sama kan gitu. Dulu orang selalu mikirnya langsung pakai Betacam. Karena Betacam resolusi, terus ada time code, gitu-gitu Oh. kan. Nah, tapi nggak mengakomodir maunya kita. Jadi dari sini bisa langsung sini, ya. Terus kalau mau Iya. mau still, Ya, nggak bisa. coba Betacam Nah. gitu. Iya. Iya, kalau di still ya itu. Karena lo bisa. pengen interaktif untuk kebutuhan presentasi yang akhirnya bisa kemana-mana gitu Ya kan. standar kan, opening, habis opening ternyata orangnya loncat, namanya pindah ke belakang, gimana kalau Betacam? Gitu. Ya linear ya kalau Ya. itu. Aves selektornya kalau Betacam banyak banget sibuk kalau. Pernah gue pakai, ada orang maksa ya pakai Betacam, akhirnya ya dianjurin gini nggak mau karena dulu orang kayak, ya karena mainstreamnya pakai Betacam, begitu kita tawarin ini nggak percaya. Selama berproses ini berarti lu nggak cuma hardware juga tapi bikin konten juga ya? Kalau dari slide gue lebih ke konten, Oh, saya lebih ke konten. tapi begitu masuk ke sini karena gue bikin pakai Macromedia Director, mulai masuk ke teknis. Oh. Jadi hubungannya sama proyektor, sama macam-macam lah tuh udah. Karena gue bikin play software buat ngeplay, ya mau nggak mau dia harus. Karena kayak resolusi gitu-gitu kan belum umum dulu. Iya. Ini kan resolusi komputer, jadi lo nggak bisa. Iya. Jadi 800-900, 800-900 ya keluar 800. XVGA ya? VGA dulu. VGA ya? Belum XVGA ya? Belum. Nah, ini kan berarti banyak di korporasi ya? Ya, Nah, lu akhirnya bisa nyebrang bawa ini semua ke entertainment. Pada saat itu entertainment udah mulai belum sih main ginian?
kayak tadi gue bilang entertainmentnya lebih ke Betacam. Buat ngeplaynya tuh mereka masih Pakai Betacam. broadcast minded. Jadi kalau perpindahan dari corporate ke bukan entertainment musik, waktu itu pertama kali itu Bean House, Apa itu? fashion batik, Obin. Bean House. Ya, jadi dulu itu bikin fashion show. Nah, gue sama si Rama Suprapto, dulu kantor gue di Ellipse sama si Rama. Pas udah bubar, ini udah masuk ke Roots nih. Rama tuh siapa, Mas? Rama Suprapto, Director. show director, kreatif director. Kreatif director. Jadi dia nanya ke gue sih, si Obin itu mau bikin fashion show di JSCC, backdropnya dilukis segede ya stage-nya JSCC lah, berapa tuh tinggi. Tapi mau ada 6 apa 8 layer. Jadi setiap segmen dia mau ganti lukisannya. Wow. Gitu. Kayak pelukis apa? Poster bioskop tuh. Jadi mau gambar hutan, mau gambar apa. Nah, dia mau itu pas dihitung satu lukisan 40 juta gitu. Kali 8 berasa tuh kan. Iya, berasa Si banget. Ramanya nanya ke gue, Apalagi di zaman itu. mau bikin pakai proyektor bisa? Oh bisa. Gue stack kan lu masih simak. Jadi 5.000 pakai 4. Terus tetap masih nggak percaya. Nanti ngeplay pakai apa? Ada kita, kalau si Rama udah tahu karena gue bareng kan sekantor. Kayak dia kontrak. Ya udah ada orang gue bikin 3D pakai 3D studio, dites. Oke, mau berapa gambarnya? Mau 10, 20? Masih lebih murah dari lukis. Gitu. Akhirnya mulai dari situ pindah pelan-pelan. Gitu. Orang mulai, oh ternyata bisa segede itu. Karena berhitung juga kan, ngobrol masih Sima, masih Joko. Ini kalau ini nggak nambah resolusi, tapi menambah looks-nya. Looks itu ukuran cahaya. Gitu. Mulai dari situ dan nggak ada yang tahu kalau kita play-nya pakai director. Jadi dulu juga sempet ada opening kan di acara Bean House itu, tapi kainnya hijau gelap. Hijau gelap. Terus ditanyain, sebenarnya bisa nggak Kainnya hijau. kain gelap ditembak proyektor? Ya bisa, tinggal dikontrasin aja. Gitu, jadi tulisannya kuning atau putih, ya backgroundnya hitam, hilang kan hitam. Iya. Nah itu dari situ orang baru mulai sadar lagi kalau ternyata ya itu cahaya. Proyektor lu main cahaya. Jadi kebayang zaman dulu nerangin itu bisa berhari-hari. Karena orang nggak percaya kan. Iya, belum lihat sendiri. Belum lihat, dan proyektornya juga orang nggak umum. Lu nggak bisa bawa gitu, ngasih lihat nih. Iya, kan lu nggak bisa preview nih, Mas, kayak gini, Mas, gitu kan. Nggak bisa. Gitu, nggak ada soalnya. Handphonenya juga belum ada. Iya, Belum gini kali ya. Kan. Ya itu makanya itu mulai masuk ke dunia entertainment dari situ. Tapi masih media proyektor. Media, dan lo eksperimen juga di situ untuk ke sana. Karena termasuk belum banyak ya pakai media proyektor untuk entertainment gitu. Iyalah. Ya, karena kalau menurut gue ya itu stepping stone-nya karena kebutuhan sama budget. Mulai dibandingin kan. Lu ngelukis sama proyektor. Sedangkan di proyektor lu bisa 3D, bisa motion, lukis dia. Waktu itu dihitung bisa lebih murah. Ternyata gitu ya. Karena kebutuhan. Dia mau ganti-ganti, timingnya juga timing teater. Teater turun nggak bisa naik. Karena bukan di teater kan, di JSCC. Kecuali lu di teater. Gitu. Nah itu mulai habis itu banyak macam-macam entertainment. Udah mulai ini belum, Mas? Maksudnya lo nyebrang ke musik juga orang. Oh iya, dari situ
mulai macam-macam, ada musik, ada teater, ada apa kayak orkestra. Nah, itu kan bidangnya ya, terus habis itu industrinya. Habis itu kita mulai kenal, kalau gue terus terang udah nyari-nyari di internet gitu dulu kan gitu loh. Terminologi si visual jockey gitu. Nah, kalau lihatnya kan banyaknya di entertainment gitu kan. Kalau di luar kan tumbuhnya di club scene gitu. Nah, lo mulai sadar, oh ini cakupannya termasuk ke visual jockey gitu ya. Itu pas Mungkin kapan? yang tadi Clockhoppers kali ya. Oke. Itu 2002 atau 2003. Jadi Clockhoppers itu gue mix. Ada yang Macromedia Director, ada yang pakai Archaos. Oh, udah nemu software akhirnya. Ya, karena satu di tantangan paling yang kita alami itu ini di Hard Rock. Clockhoppers tuh yang tadi ada Roy. Yang Roy-nya gede di sebelah Tadi sini. ada Roy itu. Nah, karena kita nggak bisa preview. Misalkan pas nemu Archaos, nah ini kan full screen semua. Oh iya. Jadi benar-benar Ini director nih. Ini director. Jadi benar-benar ini ada CD. Oh iya. Benar-benar kita terlalu kaku jadinya. Karena nggak bisa nge-VJ. Nah, istilah VJ pun dulu sebenarnya taunya dari Archaos. Archaos VJ. Ya, Gitu. Jadi, ini loh kebutuhannya yang kita pengen, daripada kita ngulik si director sampai kayak Archaos, mending kita beli aja Archaos. Iya. Archaos tinggal pencet-pencet aja ya. Iya, tinggal cemplungin. Nah, ini Archaosnya. Kita mix dengan mixer Panasonic yang segede itu. Jadi dulu multi window ya ininya, keyboardnya. Iya. Bisa pindah-pindah gitu. Nah, kita pakai DVD balik lagi karena kemampuan si komputer belum mumpuni. Jadi kalau backup 5 menit, 10 menit, video atau iklan, kita bikin DVD. Tuh nyiapin dia iklan, loopingan iklan. Ya, dulu kalau masukin ke Archaos berat. Langsung cabut dia, selesai. Terus ada efeknya, nah itu mulai masuk kita bilang tadi visual jockey. Sebelumnya sih kita nggak, karena mungkin termnya juga orang belum tahu kali itu apa. Jadi dulu itu terus terang yang kayak Clockhoppers tuh nggak banyak ya. Jadi, ada original Naro, ada. Iya, maksudnya orangnya udah tahu gitu. Muncal. Dan di luar pun mulai VJ itu udah Mulai terdengar. mulai banyak, apalagi di dance. Jadi orang di sini, orang yang lebih ke dance music taunya VJ itu ya dari luar, bukan dari kita. Gitu. Jadi mereka gue mau ada screen nih kan di Clockhoppers setengah lingkaran gitu. Ya mereka nggak mau tahu kita mau pakai apa, mau main pakai DVD, mau pakai apa. Penting keluar gambarnya ya. Iya, gitu. Enak banget tuh kalau gitu. Ya, ini juga ya, maksudnya ya karena lagu waktu itu label DJ belum banyak. Clockhoppers itu dari Indica kan ya. Indica. Ya. Belum banyak tapi udah aware gitu dengan scene-nya, dibawa performance dengan visualnya juga gitu kan gitu. Ya sebenarnya banyak yang nggak ngerti juga. Iya pada saat itu. Iya, sebenarnya. Tapi orang-orang dulu pas lihat amazing nggak sih atau biasa? Iyalah pasti, karena kan mereka biasanya ngeliat hanya kayak Lampu lightingnya. lighting, terus abis itu kontennya juga lebih ke iklan. Terus kan dulu standarnya ya. Iya dulu kalau datang ke klub tuh isinya fashion TV, Iya. ya kan? HBO, atau pertandingan bola gitu. Begitu kita kasih motion, katanya mungkin ada pengaruh dengan kimia, ya nggak tahu juga. Menambah kesyahduan, Menstimulasi. perjogetan musik Maksudnya, elektronik. kan orang membantu penglihatan jadi lebih
Kan jadi ada yang dilihat daripada lihat muka lu kan. Iya. Satu DJ kagak kelihatan. Ada masalah dengan muka. Enggak, bisa kan muka lu kalau di klub muka lu kan suka jelek tuh. Gelap-gelap Iya, kan. mendingan gua lihat visual. Nah, Visualnya tapi zaman dulu itu bisa on beat juga ya? ya manual. Hah, gimana tuh manual? Ya manual. Oh. Lu maksudnya gimana sih tadi? Ya on beatnya manual. Oh, iya. Sing. Makanya Ini embassy ya? itu embassy sesudah renov sih. Iya. Jadi dia renov, embassy-nya itu bikin VJ booth. Heeh. Di atas. Ya kan bawah terus atasnya VJ Ini booth. TV pasti ya tadi ya. Nah itu sih. Wah, si Cyber Pixie nih udah pernah datang ternyata ya. Ini. Udah. Iya, VJ dari Miami. Nah Ini udah itu si Pai. Gue yang foto. Electroflex tuh. Reflex. Pai Mamang. Nah jadi ini udah mulai mixernya Edirol punya. Ini apa nih DVD player ya? DVD player karena kalau bawa yang panjang-panjang nggak ada monitornya terus juga lebih susah karena udah mulai pakai yang portable terus MIDI-nya pakai keyboard. Ini juga masuk embassy susah neranginnya. Alat-alat ini. Enggak, kita mau masuk dia bikin VJ booth itu sebenarnya kayak buat lighting joki, buat screen yang 6 itu nggak tahu buat apa ya, buat iklan gitu-gitu. Terus kita ke si Yuda bilang kita VJ ini ngitungnya gimana ya? Dia bingung ngitung karena belum ada. Iya. Kita residen aja deh, Bang. Ya udah mau casnya gimana? Iya bingung ya. Jadi kita yang nentuin waktu itu Roots. Oh, ini berarti era. Ini udah Kan dengan era Roots Digitalize lo bikin ya. Iya. Gitu. Pas itu berberapa tuh Mas? Lo mulai nge-start Roots tuh? Gue berempat. Lo Kantor yang lama, yang di Mendawa ya? yang Ellipse itu. Oh, pas dia dari Ellipse. Ellipse udah bubar ya kita bikin. Oh, itu ketemunya di situ. Roots tuh ketemunya di Ellipse. Satu Oke. kantor. Satu kantor. Arya. Enggak, ada dia beda. temennya Dedi. Heeh. Jadi gue, Dedi, Radik sama Adit. Nah, kita bikin sebenarnya karena udah mulai banyak entertain. Nah, salah satunya ke sini, ke clubs dan EDM scene gitu ya. Ya, karena dulu nggak tahu ya siapa yang main selain kita. Kita makanya nyari-nyari. Kalau yang ini sih udah mulai banyak, sebelum-sebelumnya nggak tahu siapa aja yang udah main. Terus banyakan ya dari hubungannya sama DJ. Jadi, itu sih main visual. Lu pada main juga dong. Gitu. Oke. Maksudnya ngeliat referensi dari luar gitu, pada main visual gitu. Terus akhirnya lo mulai bawa. Nah, karena di situ embassy itu kita jadi regular, tuh Rabu R&B, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, residen jadi. Karena dulu nggak ada yang residen, baru kita, jadi kita yang tentuin. Sampai ngitungnya gitu. Itu berarti jam kerjanya sampai subuh gitu ya? Ya. Nah, tapi kita ngakalinnya jadi ada Arya, ada si Yoga, ada si Kesit, ada lo kalau mau main, mau nyoba ke situ. Tuh, sampai ada yang megang. Ternyata muter ya pada saat belum ada dulu klub itu dulu dimulai dengan residensi juga gitu loh. Dan akhirnya kembali ke sekarang juga residensi juga. Karena dulu kan sempat di era yang kalau pas gua mulai terjun tuh mereka ada alatnya. Tapi VJ-nya ya gabung sama orang lighting. Oh iya. Gitu. Ya ini aja gitu, operator aja gitu. Zaman gue SMP SMA lighting joki cewek. Iya. Zaman Ebony. Enggak, gue nggak nyampe, gue nggak jadi Ebony. Nah itu sebenarnya salah satu referensi gue. Oh, Ebony. Maksudnya lighting joki cewek itu referensi. Enggak, lu lighting joki, tapi nggak ada visualnya. Padahal dulu Ebony namanya Videotek. Oh, tapi nggak ada videonya. Dia main lighting. Sebenarnya ada, Oh, tapi nggak ada hubungannya. Oh. Yang ada hubungannya yang sync itu cuma lighting. Gitu, jadi gue juga ngeliat kayak ini videonya ada tapi kemana, ini kemana. Tapi nggak pakai colokan gitu-gitu kan, dicolok, cabut, lighting jokinya. Bukan yang pakai power dicabut. Oh, lighting joki main di sebelah DJ dulu kan. Iya. Tapi joget-joget. Iya.
Dan ini masih di era kalau buat performance ini kayak gini eranya 4:3 ya. Udah sinkronis belum pernah lo mainin pakai alat-alat ini, laptop motion live? Udah bisa misalkan sinkron 3 output gitu. Udah dulu juga ya. pakai trigger manual. Triple head. Enggak. Oh bukan. Belum manual ada tiga output, 3 komputer ya 3 1 2 3. Oh gitu. Oke. Itu bareng-bareng 3 2 1 yeay gitu. Jangan dulu kayak yang canggih-canggih udah punya dataton, WhatsApp gitu. Tapi balik lagi lu berarti solusi gitu ya. Enggak, maksudnya maksud gue sinkron multi display gitu. Iya. Oke. Oh gitu. Jadi ya kita ngalamin itu ya. Render slice kiri, render tengah. Kalau pakai dulu si Aceh tuh pakai Pioneer Industrial Player tuh di EX. Itu pakai timecode 1 play di si chain itu bareng. Itu yang diinstal di EX tuh itu. Jadi dia pakai seamless multi plasma. Jalannya sebenarnya sendiri-sendiri tuh. Tapi sync sama industrial player Pioneer. Nah dari sini kan ini bicara main di scene. Habis itu lo pernah di call satu musisi atau artis untuk gue pengen pakai dong. Jadi kalau ini kan di scene ya, maksudnya dari DJ label atau EDM label, terus dari club scene. Kalau musisi sih, kalau DJ ya kita kemana-mana. Kadang-kadang ikut si Rave juga ya. Ikut Sinaro kadang-kadang, tapi ya dulu mungkin set mindednya juga masih yang per event gitu. Bukan yang benar-benar kita buat dia. Nah kalau musik sebenarnya paling kita berapa kali ya, hampir 2-3 tahun berturut-turut tuh Alec Mande-nya Hard Rock Cafe. Itu dari Hard Rock Cafe-nya? Dari Hard Rock Cafe-nya. Nah, cuma bayangin dulu, nggak tahu. Ya, ini masa si Boy. Masih ikut sama itu. Almarhum. Ya. Dulu gue diomelin semua vendor. Karena jadi jadi Alec Mande itu tiap hari Senin selama 13 kali berturut-turut. Dan si Hard Rock-nya nggak mau sama tiap minggu. Jadi kayak ini nih sekarang 2 kali berturut, ya kan? Settingnya begini. Ntar minggu depan nggak mau kayak gini. Beda lagi. Ya, sedangkan masang ini aja udah marah-marah tuh jam 3 pagi. Ini berangkatnya bikin custom dong. Iya. Terus maksudnya susunan ininya udah diganti? Iya. Wah gila. Tuh dia aja gila. Lagi gue dimarahin terus. Tiap minggu kan. Almarhum pasti komplain lah. Gak mungkin. Nah dulu. Kalau komplain, lama jualan juga. Jualan setup juga ya. Jadi abis begini nih. Ini sinkronis semua kan nih? Jadi satu kan? Nah ini pakai multi display kan jadinya. Ini pakai datatonnya. Datatonnya. Nah jadi abis ini minggu depannya nggak mau sama. Artisnya beda, maunya beda. Terus udah bikin gini bracket set, minggu depannya gimana ya? Lu miringin aja, marahin lagi gue minggu depannya. Lagi loading. Lu gila ya bikin bracket lagi, lu bikin aja. Bikin miring ini. Oh ininya begitu turun gitu? Iya. Canggih. Terus nggak cuma satu, atas juga cut. Oh nambah lagi. Kanopi. Iya. Karena hardtop tuh tinggi ininya. Jadi kadang-kadang kita bikin yang lain cuma atas. Iya. Ya kita bikin lagi, nanti setupnya beda lagi. Dan tiap Alec Mande beda-beda. 13 episode. 13 episode, artisnya juga beda-beda 13 dan 13 setupnya beda. Gokil. Ini kan yang kayak yang tadi gue sempat cerita, gue jadi salah satu peserta acara Visual Jockey, Visual Nation. Ini Visual Nation lumayan berbekas nih di gue nih, gitu. Karena gue sampai tugas akhir gue namanya Visual Nation. Visual Nation itu apa sih? Nah, itu gimana ceritanya sih Mas? Maksudnya lo ngeliat kan dari lo sendiri yang udah mulai main, terus lo udah kebagian project-project ini di entertainment, terus lo menginisiasikan Visual Jockey Visual Nation Visual Jockey Festival ya?
atau Ya. visual festival? Sebenarnya yang berhubungan dengan visual dulu maunya kita angkat, tapi banyak kendala. Satu dari kayak kecepatan lah. Jadi kayak rental pun, terus yang punya alat, VJ-nya sih udah mulai banyak. Di klub sama pelaku Di musik industri yang udah mulai aware. Jadi nggak semuanya serentak lah. Gitu. Nah, cuma kita nggak bisa nunggu karena kayak gitu kan, kayak VJ udah mulai banyak aja hanya sekitaran Jakarta, Jawa, Bali gitu. Terus ya udah ini yang kita angkat dulu gitu, biar sebenarnya sih banyak yang udah jadi setengah jadi baru mau. Nah itu sebenarnya mau kita banyak yang udah jadi juga akhirnya. Ya. Gitu kan. Nah, itu lo dari Roots sama siapa lagi, Mas? Sama Motion Five. Motion Vibes. Sebenarnya orangnya sama juga. Iya. Jadi karena kita tuh sebenarnya minta bantuan kolaborasi sama Digiman, sama si Putrain apa tuh ya, sama klub, sama DJ, jadi juri DJ-nya. Karena kalau menurut gue sih sama-sama butuh lama-lama, benar juga kan. Kayak DJ akhirnya mau nggak mau harus butuh visual. Jadi ada DJ yang emang udah mulai aware ya mereka aware. Dan klub juga udah ini ya gitu. Ya sebenarnya sih kalau hasilnya udah pasti ya ke industri lah, karena industri juga kayak ini yang nonton juga masih pada bingung kadang-kadang. Si jurinya dari DJ juga kita juga ngarahin gimana nilainya. Semua karena nggak ada ukurannya. Lu patokannya apa? Di luar sebenarnya waktu itu nggak ada VJ kompetisi yang mungkin cocok di Indonesia kali ya. Nah, abis ini pun makanya gue bilang kecepatan memang. Karena abis ini baru Heineken Tours ada VJ kompetisi satu-satunya. Gitu. Dan Heinekennya juga nanyanya ke kita. Gimana cara bikin VJ kompetisi ya gitu. Tapi ya karena mungkin mereka merefer ini kan. Maksudnya terdengar lah. Ya, karena emang Heineken kan di luar juga ngeliat trennya apa semua gitu kan. Iya, maksudnya kenapa ini yang di Heineken waktu itu kan si Heineken ini kan setelah Visual Nation, habis itu ada Heineken Third Senses ya di tahun yang sama. Iya, gue sih nggak tahu alasannya dia ngeliat ini atau enggak ya. Tapi makanya gue bilang gue kecepatan karena mungkin di waktu gue bikin Visual Nation ya belum pada siap industrinya juga. Tapi begitu Heineken yang masuk, baru itu sebenarnya triggernya. Di Visual Nation-nya mungkin orang belum ngeh. Jadi kita mungkin kalau kita setelah Heineken baru orang pada lebih hype. Karena kita sebelum, jadi orang banyak yang ini apa sih gitu. Tapi kalau gue sih ngelihatnya Heineken Thirst mungkin tidak akan jadi ada Thirst Senses yang ada visualnya kalau visualisation yang nggak ada. Karena sama saya ngelihat animonya ini walaupun tadi kalau lo bilang kecepatan kan maksudnya di sini audiensnya belum ngerti, belum paham dan ya hype-nya juga beda. Iya, datang ke sini tuh mereka mau clubbing tapi sebenarnya datang lihat bingung. Betul. Anjir nih yang main di depan banyak banget tuh, ada Moko tuh di final tuh. Dan VJ kenapa di luar gitu? Kenapa di depan? Iya, kenapa di depan, DJ-nya di belakang gitu kan gitu. Bingung gitu. Ya. Banyak sih yang bisa kita obrolin, tapi udah 2 hari ini kita ngobrol.